Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qad ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min dunihi wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'aluna 'uluwan kabira. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin tentang bid'ah dan mengada-ada dalam urusan agama. Ini materi yang berat kita bahas karena umumnya orang itu punya pandangan berbeda ya. Masing-masing memiliki alasan, masing-masing memiliki hujah, tetapi lucunya hadisnya sama. Hadisnya sama tapi pemahamannya kebalik gitu ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ini makanya pembahasan bid'ah ini sampai hari kiamat tidak akan sepakat. Hatta yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Nah, secara bahasa selain Rakli yang bacanya lumayan siapa? Piko, mana Piko? Nah, yang baca lumayan ke sini, maju sini. Maju. Kamil artinya Pamil. Nama kamu artinya apa? Sini. Ini yang suka ngirim makanan tiap pagi. Iya, Min. Oke, ya duduk. Nah, ini dikasih ini. Jadi materi bid'ah ini Pak Ustadz Hari nggak akan pernah ada sepakat itu. Kenapa? Karena hadisnya sama, cuma cara memahaminya berbeda. Nah, terus kita gimana? Ya, kita yang penting kalau Anda melakukan satu pendapat tahu alasannya, jangan ikut-ikutan doang gitu ya. Kayak mau milih pemimpin ya ikut-ikutan aja. Sebagai jangan begitu, harus tahu alasannya gitu ya. Nah, kenapa Anda ini? Ya ini alasannya gitu ya. Lalu kenapa ada orang yang contoh ya maulid ya, contoh maulid lah yang gampang atau tahlil. Ada orang yang melakukan, ada orang yang tidak. Kenapa? Iya kan?
Karena yang satu menganggapnya itu bid'ah, yang satu tidak bid'ah. Sebetulnya yang satu bid'ah, yang satu bid'ah juga, cuma yang satu menganggapnya sesat, yang satunya tidak sesat. Gitu ya. Maulid, terus ada lagi apa? Tahlil, yasinan, mungkin nanti nisfu Sya'ban, apa lagi? Yang berbeda itu, yaitu ada dua pendapat. Cuma mayoritas di Indonesia itu umumnya merayakan itu, umumnya merayakan. Jadi minoritas yang tidak merayakan itu minoritas, sedikit lah. Ya. Tapi kalau kita baca dalilnya itu hadisnya sama, ya. Cuma yang dipahami berbeda. Maka seringkali lihat di WA kan, di video WA, katanya ini mobil ada di zaman Rasul. Udah keluar katanya. Bid'ah katanya gitu ya, gitu ya. Oke, jadi bid'ah yang dimaksud itu apa sih gitu ya? Bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan tetapi tidak ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul nggak ada, tapi dilakukan, namanya bid'ah. Tapi yang dimaksud, kalau secara bahasa kan gitu, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang tadinya nggak ada kita adain, namanya bid'ah. Kreatif, artinya kreatif. Kalau tahu arti Arabnya sebetulnya bagus-bagus aja, bid'ah, bagus. Bahkan pernah tuh siapa itu tokoh Islam Din Samsudin bilang kita harus menciptakan banyak bid'ah, gitu. Kita itu harus banyak menciptakan bid'ah. Artinya apa bid'ah itu? Kreatif, hal-hal baru, inovasi. Jangan meniru, gitu ya. Misalnya dulu nggak ada Gojek, sekarang ada Gojek, itu bid'ah. Sesuatu yang baru menurut bahasa, menurut terminologi, istilahnya itu terminologi. Seperti sholat, terminologinya artinya apa? Sholat, sholat secara terminologi apa? Doa, iya kan? Secara terminologi seluruh doa itu ya sholat. Itu ya. Bid'ah itu bagus. Sebetulnya kalau kita nyebut bid'ah itu nggak masalah ya. Semua itu ngakui kok bid'ah. Tahlil itu bid'ah. Cuma yang berbeda itu yang satu ada hasanah, ada dolalah, misalnya gitu ya. Nah gitu ya. Semua ngakui itu bid'ah, tapi bid'ah itu ada yang mengatakan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Ada yang mengatakan seluruh bid'ah itu adalah tidak semua bid'ah itu sesat, kayak gitu ya. Kebetulan kitab yang dibaca ini lebih cenderung bid'ah itu seluruhnya sesat gitu. Nah, maka kalau baca hanya kitab ini kita akan begitu. Nah, yang Anda kalau hanya baca kitab ini, enggak kita baca pandangan lain, ya Anda wah ini kitab ini gitu ya. Makanya kalau Anda sering bid'ah, Anda harus tahu dalilnya ya. Kullu bid'atin, sering dengar kan? Hafal ya? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin, itu hadisnya sama. Cuma beda memahaminya beda. Memahaminya beda. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Itu secara tekstual itu artinya begitu.
Makanya kalau belajarnya baru bahasa Arab dasar itu ya artinya begitu, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Ini saya hanya baca ya, baca mereka atau ulama-ulama Indonesia yang menyampaikan bahwa artinya itu tidak semua bid'ah itu sesat. Kata yang mendukung tidak semua bid'ah itu sesat, beliau memberikan argumennya adalah bahwa argumennya adalah bahwa kata kullun itu tidak berarti setiap. Kullun itu artinya setiap. Bahasa Inggris every. Setiap, seluruh, semua. Tidak ada yang tidak. Kullu, semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kulli seluruh. Nah, kata yang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat itu adalah bahwa kullu itu artinya sebagian besar. Nah, gitu. Kenapa dalilnya sebagian besar? Nah, ini pendapatnya adalah karena dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi kullah. Ini dalam Quran surat ini saya tulis. Ada ayat yang berbunyi, nanti boleh dibaca surat Al-Ahqaf ayat 25 ya. Tudammiru kullasyai. Kalau saya baca di terjemah Kementerian Agama ya setiap juga seluruh. Tapi kata yang berpendapat yang dimaksud kulla di ayat itu tidak seluruhnya. Itu ya. Tidak seluruhnya yang dimaksud ya. Tidak seluruhnya tetapi sebagian besar. Gitu ya. Makanya berbeda terus. Sampai kapanpun ya akan begitu, akan berbeda. Nah, misalnya di satu tempat ada yang setuju atau enggak ya, itu akan selalu begitu ya. Cuma yang penting apa yang benar yang mana? Yang benar yang mana ya sesuai keyakinan. Yang kedua yang penting sebagai umat Islam itu tahu dalilnya ya. Kullu bid'ah dolalah artinya sebagian besar bid'ah itu sesat. Atau umumnya bid'ah itu sesat. Kalau yang sepakat itu misalnya begini bid'ah itu, misalnya sholat subuh 2 rakaat tambahin 3 itu semua sepakat itu sesat. Iya kan? Subuh 2 rakaat. Karena saking rajinnya tambah 10 rakaat. Nah, ya itu sesat. Salat zuhur kan awalnya orang-orang yang ini itu yang cenderung melakukan kegiatan ini dalilnya kan orang yang senang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi dengan kegiatan yang ada itu merasa kurang, nah, dia tambah. Nah di dalam bab ini ada beberapa ayat yang akan dibacakan oleh Mas Kamil. Silakan. Ayat pertama. Nah, Pemada ba'dal haqqi ila dhalal. Ini artinya apa? Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Itu kan terjemah Kementerian. Terus ayat keduanya, Fafarraqna fil kitabi min syai'. artinya apa? Tidak ada yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran sesuatu pun, gitu ya. Jadi semua udah ada dalam Quran. Terus Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. kalau kalian apa? Berbeda pendapat
tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Terus baca ayatnya dulu ya. Wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula wa tafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalan saya yang lurus, maka ikutilah, janganlah ikut jalan-jalan yang lain, maka akan terjadi perselisihan ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikuti. Katanya nggak usah nambah-nambah, kira-kira begitulah ya. Jika kalian yuhbib, maka jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian. Udah ya, ayatnya sampai situ ya. Oke, istirahat dulu. Ngadapnya ke sana lah. Ngadapnya ke sana. Oke, jadi ini ayat-ayat katanya yang mengatakan dalil bahwa bid'ah itu adalah sesat, gitu ya. Mulai dari ayat tadi yang pertama apa? Setelah kebenaran itu tidak ada lagi kecuali kesesatan. Setelah kebenaran tidak ada lagi kecuali kesesatan. Tidak ada yang tertinggal di dalam kitab Allah. Semua udah jelas, katanya ngapain nambah-nambah. Kira-kira begitulah ya. Kalau kalian berselisih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tanya Al-Quran, tanya Sunnah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Semua sebetulnya ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat ini menjelaskan, gitu ya, bahwa kalau tidak ada dalam Quran, ya itu namanya sesat. Bahkan tadi kata Pak Ustadz Hari, kalau bid'ah bahkan bisa bukan hanya sesat, finnar, gitu ya. Bukannya dapat pahala, finnar. Memang dalilnya itu. Kalau Anda nambah-nambah, katanya berarti Anda ini menentang Allah. Itu kenapa jadi masuk neraka itu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, tapi kalau kita baca keterangan lain yang mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak ada di zaman Rasulullah, kalau kita baca itu, misalnya Al-Imam Al-Mazahib Al-Arba'ah itu punya dalil juga, punya dalil juga. Dalilnya adalah bahwa kullu bid'ah dhalalah itu artinya tadi tidak seluruh, tetapi sebagian besar bid'ah itu adalah sesat. Terus kemudian yang bid'ah itu katanya ada yang mengatakan hukumnya itu ada 5. Bisa menjadi wajib. Jadi sesuatu yang baru itu bisa menjadi wajib. Bisa menjadi selain wajib apa? Sunnah. Bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh. Nah, itu menurut pendapat ini ya. Bisa menjadi haram. Yang wajib misalnya apa? Nah, kalau sesuatu itu, ini misalnya apa? Ini kajian subuh ya. Ini hukumnya apa? Ini kan bid'ah. Zaman Rasul nggak ada kuliah subuh. Kulsub nggak ada ya. Apalagi bikin pamplet itu kan, pakai kanva, nggak ada di zaman Rasul.
Itu kira-kira masuk ke mana? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau dengan ditampilkan itu membuat seorang itu sombong, wajib gak? Haram. Haram. Kalau dengan ditampilkan itu orang jadi tambah semangat, gimana itu? Nah, gitu ya. Jadi kata menurut pendapat ini tentu kontra dengan yang ada dalam kitab ini ya. Makanya kalau baca kitab itu tidak cukup hanya dari situ aja ya. Apalagi di Indonesia, karena mayoritasnya kan Indonesia umumnya mengadakan maulid ya. Umumnya yasinan, umumnya apalagi berjanji, umumnya akikah. Akikah yang baca rawi itu kan yang beda itu rawinya. Kalau akikahnya sunnah. Itu ya. Jadi hukumnya itu bisa macam-macam. Yang beda itu. Kalau dengan maulid tambah semangat ibadahnya wajib. Kalau saya suka canda sama teman-teman, suka dipanggil ceramah. Bagi penceramah wajib. Ceramah maulid. Satu-satu maulid itu wajib ya, iya. Gitu ya. Bagi yang punya son wajib. Itu ya, bisa mubah, bisa wajib. Nah, gitu ya. Jadi lalu kita gimana nih? Ya kalau kita melaksanakan itu ya kita ikuti pendapat yang bahwa bidah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau tadi sholat ditambah-tambah itu baru tuh. Ya, saya udah sepakat. Misalnya sholat subuh jadi 3 rakaat, saya sepakat. Misalnya sholat subuh dikosor, kalau 4 jadi 2, kalau 2 jadi berapa? Jadi 1. Nah, itu kan itu saya baru tuh ya. Atau misalnya jamaah tapi online, nah, itu baru saya anggap itu bid'ah sesat ya. Tapi kalau masih misalnya tahlil itu nggak apa-apa. Bisa hukumnya itu bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib. Meskipun saya nanti punya kesimpulan, ada ayatnya kan dalam Al-Baqarah itu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wallahu basirun bima ta'malun. Apa artinya? Ya Anda, jadi segala kebaikan itu akan dapat pahala sehari ya. Ada pahalanya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Ngasih ini makanan ini subuh ada pahalanya. Cuma syaratnya 2. 1 sholat, 2 zakat. Ya, itu aja. Jangan sampai yang bid'ahnya dilakukan, yang wajibnya enggak. Itu ya. Nah, itu kesimpulan ada satu ayat yang menarik. Jadi kalau yang itu dilakukan, masa yang wajibnya mana enggak gitu ya. Karena dulu para ulama yang mencetus itu karena begitu cintanya. Aduh, ini baca Quran enggak cukup nih gitu ya. Sholat ini enggak cukup. Ini pengen ini ada kegiatan lain ya, yang bisa menambah semangat gitu ya. Oke, lalu kita baca hadisnya. Mas Kamil ya. Ini udah berapa menit? Udah 25 menit. Enggak ada tehnya ya? Ini an Aisyah. Iya. Ini hadis yang pertama ya.
Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang memperbarui fi amrina dalam urusan kami, urusan agama ya. Kalau bikin pesawat itu ya bukan urusan agama. Bikin pesawat, bikin mobil itu kan urusan agama. Yang dimaksud urusan agama, hadza yang ini ma laisa minhu, yang tidak dari Allah dan Rasulullah, fa huwa raddun, maka ia tertolak. Ya kalau tertolak doang nggak masalah ya. Nah, yang maksudnya kan udah tertolak finar, itu makin serem aja. Oke, yang kedua. Wa fi riwayatin Muslim man alima amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya sama maknanya. Terus kemudian Ma'an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadaba darrat ainahu wa ala sawtuhu washtadda godobu. Ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqul. Terus setelah aku sabbahum wa masahum wa yaqul mu'idtu ala wasa'atu kahatain wa yaqrinu baina usbu'ai ini as-sababata wa wusta. Terus wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin mu'minin min nafsihi man taraka ma'al fali ahlihi wa man taraka dainan rawahu Muslim. Ya, ini hadis ini katanya Rasulullah satu waktu berkhutbah, matanya memerah, suaranya tinggi, gitu ya. Wah, dia bagaikan seorang panglima perang. Lalu Rasulullah memberikan satu pesan bahwa ini kiamat ini sudah dekat. Lalu Rasulullah menyampaikan apa? Khairul hadis kitabullah. Sebaik-baik ungkapan adalah kitab Allah, Al-Quran. Ini setuju kita ya. Jadi kalau nyari yang terbaik ya Al-Quran. Bahkan saya sama teman-teman tuh sudah punya kesimpulan ya. Yang layak dihafal di dunia ini hanya Quran. Yang lainnya nggak usah, password nggak usah. Password cukup di HP, di apa itu ya. Yang layak dihafal itu puisi, nggak usah dihafal. Apalagi nggak usah dihafal? Puisi, pantun, nggak usah dihafal. Yang layak dihafal itu hanya Al-Quran. Apalagi sekarang teknologinya makin canggih ya. Ngabisin umur, ngapain ngapal-ngapal selain Quran? Quran hadis lah dua ini. Kemudian wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruk urusan adalah yang diperbarui. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan seterusnya, ana aula bi kulli mu'min, saya yang paling utama di antara mukmin min nafsihi, gitu ya. Saya yang lebih memperhatikan muslim daripada dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahli, kalau dia meninggalkan harta maka hartanya untuk warisan keluarganya. Wa man taraka dainan aw riya'an fa ilayya wa ala, kalau dia dalam keadaan banyak utang, kata Rasulullah,
atau dalam keadaan bangkrut, maka aku yang bertanggung jawab. Nah, ini kan hadis tadi kan, di antaranya itu tadi, wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha. Nah di sini wa kullu muhdats bid'atin doa. Sebetulnya hanya di kata kullu aja. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Ya terserah. Anda mau ikut yang mana gitu ya. Cuma sarannya kalau mau ikut satu itu harus paham dalil, dan kalau tahu argumen sebetulnya kita nggak usah keras-keras pada satu pendapat, karena ulama ini bukan ulama sembarangan semua ya. Yang mengatakan kullu artinya seluruh juga orangnya hebat-hebat, yang mengatakan kullu artinya tidak seluruh juga orangnya bukan orang sembarangan juga gitu ya, para ulama lah. Karena niat mereka kan baik semua kan. Yang mengatakan seluruh bid'ah dolalah tujuannya itu karena ingin betul-betul mengikuti Rasulullah. Nah, yang mengatakan tidak seluruhnya ya karena dia menambah atau membuat sesuatu itu karena untuk mendekatkan juga, sama-sama juga. Nanti di bab selanjutnya itu ada hadis lagi. Wah, ini yang menurut satu kelompok memperkuat dia, yang kelompok satunya sama juga, luar biasa. Itu ya. Nah, itu jadi bid'ah itu adalah terkait dengan agama. Kesimpulannya itu ya. Bid'ah itu terkait dengan agama. Kalau bukan agama ya harus bid'ah. Misalnya yang suka masak, Ibu Tias tuh, sering bikin bid'ah kan? Nambah bumbu ya harus bid'ah lah, itu kan berkembang makanan, minuman ya. Sama minuman teh, orang bid'ah semua kan. Ada teh Solo, ada teh apa lagi? Itu di zaman Nabi nggak ada teh Solo. Nah, bid'ah itu dalam bukan urusan agama adalah wajib, harus ya. Kalau dalam urusan agama, nah, maka ada dua pandangan ya. Tapi kita tidak boleh kalau mengikuti satu pendapat, tidak boleh maka pendapat lain itu tidak baik menurut saya. Nggak apa-apa, karena tujuan masing-masing adalah dalam rangka ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup satu hadis ya, Mas Kamil ya. Kasihan capek kita baca. Mudah-mudahan ada pertanyaan Pak Ustaz Hari. Harusnya sih banyak pertanyaan karena ini kontroversial ya. Dari audiens. Ya, terserah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rasban untuk pemaparannya ya. Jadi bagi saya pribadi akhirnya bisa menambah ada knowledge baru mengenai bid'ah itu seperti apa. Baik, untuk memperkaya masalah pembahasan, silakan dari jamaah Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan di pagi hari ini. Kita mulai dari sisi pojok kanan. Mas Ahmed, Mas Ahmed. Pak Hadi, Mas Ahmed, Pak Hadi. Alhamdulillah. Ya, Pak. Siapa dia? Siapa? Oh, pas tuh. Baik. Dari ibu-ibu, silakan. Ada? Oh, pas dulu. Dari Pak Taya, wajib. Harus Pak Hadi kalau harus ada. Oh, MC wajib. ada Pak Hadi. Wajib kalau MC wajib. Tadi sempat ada yang mau disampaikan Pak Ustadz, namun dari penjelasan Pak Ustadz tadi akhirnya terjawab. Ya, coba apa yang tadi ditanyakan tuh? Saya minum dulu teh. Sambil minum teh. Ya sebelumnya kan, sebelum tadi disampaikan ya, kalau pemahaman saya mengenai bid'ah itu udah clear ya. Berarti hal yang di luar agama itu diwajibkan. Tapi hal-hal yang terkait keagamaan, jadi itu harus diperhatikan. Sebelumnya saya sempat berasumsi seperti ini, berpikir ya, kalau segala sesuatu yang niatnya baik, kenapa enggak seperti itu? Toh itu kan untuk membuat kita lebih semangat,
lebih mencintai lagi agama kita, kenapa itu tidak boleh seperti itu? Namun tadi kan disampaikan ya, memang segala sesuatu itu terkait agama kita nggak bisa tambah-tambahkan. Apalagi kita sebagai umat muslim kan ya harus mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma tadi saya berpikir gitu ya, kalau misalnya niatnya memang untuk hal yang baik, lalu di dalamnya pun ada hal-hal yang seperti membaca Al-Quran dan berdoa juga, kenapa tidak seperti itu? Namun memang ya kita sebagai hambanya memang ya sekali lagi ya tidak boleh menambah-nambahkan, dan segala sesuatu harus ada ilmunya. Mungkin kalau orang yang belum paham, udah kalau niatnya baik, di situ ada membaca Al-Quran dan lain-lain, harusnya boleh dong. Namun ya tadi ya disampaikan bahwa hal baik pun kalau misalnya secara di Al-Quran dan di Sunnah itu gak ada, ya tidak bisa juga dilakukan. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz Hasan, kenapa sih seperti itu? Gitu loh. Kalau logikanya kan ini hal baik ya, kenapa enggak ya? Namun kenapa dalam Islam ini hal ini tidak diperbolehkan? Kenapa itu alasannya? Ternyata pertanyaannya menarik ya. Jadi ini ya, kenapa hal baik tidak dibolehkan? Ini ada dalam ini ya, apa? Off record ya, tidak saya rekan. Jadi dalam kaidah usul fikih itu ada al aslu fil ibadah haram. Apa artinya Pak kira-kira? Saya Google. Al aslu asal dalam ibadah itu haram. Ibadah itu haram, Pak. Nah, itu sebetulnya mengapa dalam hal agama itu maksudnya ibadah ya. Bapak memuja apa itu? Memuja gunung, memuja apa lagi? Pohon. Haram itu ibadah. Sholat itu haram, Pak. Awalnya ya. Awalnya haram. Kenapa? Karena ibadah. Al aslu fil ibadah itu haram. Illa idza dalla alaihi dalilun. Kenapa Anda melaksanakan sholat? Ya karena ada perintah. Perintahnya itu Isra Mi'raj itu ya. Ini jarang disampaikan Ustaz ini pas ini. Kemarin ada jurnal Amerika. Ini mahal nih. Yang menyebutkan bahwa nabi-nabi itu belajarnya online. Gak ada kan Ustaz lain? Itu jurnal baru nih, baru terbit jurnal. Nabi itu belajarnya online. Jadi kalau kita belajar Zoom itu udah biasa nih, Pak Hadi rapat Zoom, Pak Mang Bandi nawarin apa itu jagung online ya. Itu udah biasa, Nabi itu dulu online, Pak. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi apalagi, semua Nabi itu dapat wahyu itu online, nggak ada yang ketemu langsung. Orang Nabi Musa baru ketemu cahayanya aja udah pingsan. Iya kan? Katanya online, nggak ada yang tatap muka. Yang semi tatap muka itu hanya ketika ada perintah sholat. Nabi Muhammad dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha. Itu pun nggak ketemu langsung, Pak. Ketika di langit ketujuh, malaikat tidak boleh lewat, Nabi boleh lewat. Ketika sampai di sana tidak ketemu langsung juga, ada hijab, ditutup lagi. Nah, gitu ya. Tadi kembali ke pertanyaan, kenapa tidak boleh? Karena ibadah itu haram. Kenapa Anda sholat? Karena ada ayatnya. Kenapa Anda sholat duha? Ada ayatnya, ada hadisnya. Kalau nggak ada hadisnya, haram. Makanya bid'ah itu haram, maksudnya dalam ibadah ya. Jadi kalau yang tadi misalnya yasinan ya berarti kita anggapnya bukan ibadah ya. Yang ibadah bacanya itu. Kalau yasinannya ya ngumpul-ngumpul aja. Maulid ya ngumpul-ngumpul aja. Termasuk baca rawi ya ngumpul-ngumpul aja. Silaturahim.
Nah, ini beda dengan muamalah, Pak. Muamalah apa? Kehidupan sehari-hari ya, muamalah. Beda itu. Al aslu fil muamalah mubah, apa artinya? Asal muamalah itu mubah, nggak usah nunggu dalil kalau muamalah. Saya mau ini ya, mau jalan naik motor. Saya misalnya belinya di toko yang lebih mahal apa yang lebih murah, ya nggak usah pakai dalil, nggak akan ketemu dalil, nggak usah ada dalil. Jadi kalau muamalah itu awalnya itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Misalnya narkoba itu gimana? Itu muamalah wajib, mubah, sunnah, makruh. Nggak ada dalam Quran itu narkoba. Orang dulu belum ada narkoba. Gimana? Awalnya mubah ya. Seperti apa? Ada yang baru tuh. Nabza yang baru kan ditemukan katanya. Daun apa itu? Udah biasa dimakan jadi soal sambal tuh. Tiba-tiba dilarang oleh negara. Tadinya mubah sebelum ada aturan. Gitu. Minum-minuman juga dulunya mubah. Dulunya mubah minuman orang Arab tuh sebelum ada aturan. Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya ya. Gitu. Jadi kalau urusan muamalah ya bebas. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau ibadah, makanya tadi ada perbedaan ya. Ibadah itu haram kecuali ada dalil. Saya pernah ikut pelatihan ruqyah di ruqyah syariah di kelompok yang tadi yang membid'ahkan itu. Dia bilang ruqyah itu haram kalau yang dibaca ini tidak sesuai dengan Nabi. Dulu Nabi baca ayat apa, harus itu. Nah, ada lagi ruqyah sebelahnya. Sama-sama ruqyah, tapi dia pakai bacaan-bacaan karya ulama. Kata yang sebelahnya, ya boleh. Tidak pakai ayat yang dibacakan Nabi ketika meruqyah itu boleh. Kenapa? Ya ini kan bukan ibadah. Gitu. Kalau ruqyah kan bukan ibadah. Jadi sekali lagi terkait bid'ah ini mungkin sampai hari kiamat akan berbeda. Ketika kita mengikuti satu pendapat ya kalau bisa dicek argumennya apa. Karena pahala itu tergantung argumen kan. Makanya ada kisah orang sholat di masjid, ada orang tidur. Takut kepada mana itu setan itu? Takut kepada yang tidur. Kenapa? Karena dia pakai ilmu. Sholat nggak pakai ilmu ya nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Misalnya niatnya nggak benar, ya kan, bacanya nggak benar, nggak pakai ilmu, ya nggak dapat apa-apa. Satu lagi ya, yang disampaikan Pak Sadari ya. Seringkali kita di TikTok yang penting berbuat baik itu tersesat juga. Gitu. Yang penting baik, yang penting sabar, yang penting ikhlas, itu nggak benar juga. Kenapa? Kan ada man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Nah gitu ya. Man tafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassaq. Ada itu di Google juga kalau saya lihat. Orang yang bertasawuf tidak berfikih itu sama aja kafir. Tazandak, seperti kafir zindik. Maksudnya apa? Kan pernah ada budaya mana ya? Saya nggak sholat tapi saya sopan itu. Saya sopan. Lagi ngobrol saya nggak megang HP, katanya gitu ya. Berarti dia fikihnya nggak dipakai itu, sholatnya, tata caranya gitu ya. Yang penting saya sopan, yang penting saya beramal. Nggak ada aturan fikihnya, namanya tazalah. Kalau Bapak cek yang tidak muslim bisa jadi lebih sopan dari kita. Lagi saya pernah tuh Pak Mang Bandi kemarin di Bromo
Kan karena saya sendiri, saya naik motor tuh ke Gunung Bromo itu. Kirain saya orang Islam yang bawa motornya itu. Gitu. Mirip gayanya kayak Mang Bandi itu saya. Pakai motornya kayak gitu mirip tuh. Apa motor Fit ya, Supra Fit. Muter-muter di apa itu, yang lain pakai Jeep, saya pakai itu. Pas saya tanya, ternyata Hindu di sana itu ya. Sopannya sopan banget. Dan kalau ketemu temannya sesama ojek, apa menyapa dengan baik. Ketika saya nawar dia, nggak ada tuh yang lainnya robot tuh. Saya lagi tawar menawar sama dia berapa, misalnya 150 atau 200. Yang lainnya temennya nggak ada yang nyerobot. Beda dengan yang di Anyer tuh, Anyer. Misalnya bapak ditawarin ikan asin ya, ya, padahal Muslim gitu. Itu ya. Saya kira betul tuh. Jadi jangan asal berbuat baik, ya harus pakai niat. Dalam Islam itu kan ada niat, ada kaifiat, ada hikmah. Mungkin hikmahnya nggak ada niat, ya nggak jadi. Niat, kaifiat, hikmah. Atau sebaliknya Pak, orang berfikih tetapi tidak bertasawuf, sholat tapi tidak ikhlas, tafassaqa, ya fasik ya. Dia orang fasik. Sholat tidak ikhlas, beramal tapi riya. Apalagi ya, pokoknya sholat, puasa hanya lapar dahaga, haji hanya ingin dipanggil Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak nengok, misalnya bisa ini dicanda aja. Nah itu baru namanya fasik. Tapi lebih parah lagi, orang hanya berbuat baik tidak berpikir, namanya tazanda. Lalu yang benar yang gimana? Orang berpikir, orang bertasawuf. Faqad tahaqqaq, maka dia orang telah menjadi orang benar. Saya kira itu, mudah-mudahan jenuh ya. Oh, ada lagi Ibu, monggo. Waalaikumsalam. Busri. Oh, Busri. Ya, monggo Bu. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari raya kepada saudara atau teman yang non-Islam? Non-Islam atau non-Muslim? Non-Muslim. Bedain Islam apa Muslim? Kalau Muslim orangnya, Islam agamanya. Non-Islam ya. Coba biar ini aja, biar tidak dianggap apa? Dianggap radikal, kita kadang non-Muslim bilangnya kita yang tidak Islam. Nah, gitu aja, mengamankan aja. Bagaimana hukumnya Bu ya? Nah, ini berbeda juga tuh. Berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Ada yang membolehkan tapi pakai strategi. Selamat hari A. Nah, itu ada yang boleh, ada tidak kalau itu ya. Nah, tapi kalau mau aman yang mana ya? Nggak boleh lah, kan lebih aman. Nah, yang lebih aman, kalau mau ditanya lebih aman mana? Yang tidak boleh lah. Nah, apalagi jarang ngomong sama yang tidak Islam ini, kita tiba-tiba ngucapin ngapain gitu ya. Tidak aman. Yang aman itu yang bilang tidak boleh. Tapi kalau ibu melakukan itu dalam keadaan kondisi tertentu boleh, ada yang membolehkan. Tapi ada yang pakai strategi Bu. Jangan mengatakan selamat hari raya A. Atau gini, ini strategi juga ya, selamat ya, gitu ya. Selamat ya, ini baru juga nih, ini baru. Selamatnya kan kayaknya putih. Atau ibu selamat merayakan. Nah, gitu. Iya, boleh juga. Selamat merayakan. Ya. Itu beda juga ya. Kenapa beda ya?
Ya itulah strategi ya. Yang mengharamkan tadi ya ada argumennya juga. Karena takutnya dia meyakini. Lebih singkat lagi memang tadi, selamat aja ya, selamat. Selamat ya. Ya, yang menarik lagi kemarin di grup ada yang wafat tidak muslim, ada yang bilang inna lillahi, boleh nggak? Pak Hari boleh nggak? Waduh, katanya. Itu ada tuh di grup tuh yang bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh nggak? Nah, saya gara-gara baca orang yang mengucapkan itu, saya cek boleh enggaknya tuh. Ternyata boleh. Kalau bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun boleh. Yang nggak boleh itu mendoakan. Mudah-mudahan diampuni dosanya, itu nggak boleh. Kalau inna lillahi artinya apa? Kembali ke Allah. Ya mau yang Islam atau tidak, kembali ke Allah. Kadang-kadang kalau ada kejadian itu kita bikin cari ya, oh dalilnya ini, dalilnya argumennya ini. Itu udah sahih itu. Kalau bilang inna lillahi boleh. Tapi kalau mendoakan Allahumma gfir lahu, jangan nge-share stiker yang ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma gfir lahu, itu nggak boleh. Tapi lebih amannya lagi kan itu, turut berduka aja gitu ya. Tapi saya lihat ada beberapa yang bilang inna lillahi, ada itu sedikit ya, tapi ya ternyata boleh ya. Yang nggak boleh Allahumma gfir lahu, karena mendoakan gitu ya. Baik, puasa dari kayaknya udah pengen olahraga ya. Pengen kejis. Iya.